Oke, jadi pasti kita udah tahu sendiri kalau sekarang kan semua tentang institusi pelajaran, institusi pendidikan, baik itu SD, SMP, SMA maupun kuliah, dikarenakan coronavirus ini menggunakan online, sistem online. Nah, coba kalian ceritain dikit dong gimana sistem online di ITB selama pelajaran ketika masa coronavirus ini. Coba dari Nail dulu deh. Apa ya? Gue sih sebenarnya merasa kayak kurang efektif aja sih. Kayak gue kadang-kadang, ini pengakuan nih, kayak kadang-kadang gue dosen jelasin lewat Zoom gitu. Gue cuma nyalahin Zoom gue, nyalain online, gitu gue balik lagi tidur. Gue cuma gitu loh, kayak gue nggak pernah dengerin dosen kalau lagi ngejelasin online kayak ya udahlah buat apa juga gitu. Terus Wih, kayak kalau sombong ya. bukannya sombong, cuman kayak gue pikir kayak dosen ngejelasin, aduh gue masih ngantuk, ya udah mending gue tidur lah, gue bisa belajar nanti gitu, gue mikirnya gitu sih. Oke, coba Indra, gimana nih? Coba Indra, pas pelajaran fisika, lu pernah datang ke kelas berapa kali? Di sini dibongkar. Para dosen ya, kalau dosen-dosen yang ngajar gua, Iya. mereka tuh sebenarnya perhatian ya, ngajarnya udah itu apa sih, nggak apatis gitu maksudnya ngajarnya. Berusaha ngajar gitu ya. Mereka gitu, sadar tanggung jawab mereka gitu. Cuman gue yang brengsek. Betul sekali, betul, gue setuju banget. gue kelas ya jam 7 ya kayak Semael lah kurang lebih sama lah. Buka Zoom, lanjut tidur. Jadi fun fact ya guys, kita semua tuh sekelas, jadi kita mengalami hal yang sama lah kurang lebih. Gua join, gua selalu mendengarkan. Alah bohong. Bohong. Gue join sekali, dia nulis cuma rumus apa sambil ngejelasin, gue gak ngerti apa-apa, terus gue close lagi, gue buka YouTube aja. YouTube orang India itu bukan. Orang dia tuh yang berguna pisan dalam membantu ujian gue sebenarnya. Oke guys, jadi gua rangkum nih. Jadi sebenarnya ketika selama masa online ini banyak dosen itu tetap melaksanakan kewajibannya dengan baik. Mereka tetap memberi kuliah. Ada yang mulai dari bertanya lewat Line, bertanya lewat WhatsApp, ada juga yang membuka Zoom lalu menjelaskan presentasi. Namun semuanya itu balik lagi ke kita sendirinya. Kitanya mau belajar atau enggak. Kalau kitanya cuma dia buka Zoom terus akhirnya tidur lagi seperti mereka berdua dan saya dan saya sebenarnya ya gak akan dapat hasil apa-apa. Cuman jujur sih, lu susah nggak sih Nael memahami mata pelajaran yang biasanya lu di kelas belajar sekarang malah jadi secara online? Ada nggak sih? Kata lu bedanya susah atau lebih gampang atau gimana coba Nael? Ini gini sih, kalau misalkan kalau dari kalkulus sendiri misalkan itu kan dosen kita tuh dia bikin video di YouTube. Nah, bikin di video di YouTube dia emang ngajarin berdasarkan pengalaman dia ngajar di kelas. Jadi kayak misalnya dia ngajarin ketika kita nonton di YouTube pun emang kekasannya kayak kita lagi di kelas. Jadi menurut gue sih emang kalau beberapa pelajaran ngerti-ngerti aja gitu kalau cara ngajarnya kayak gitu. Cuman kalau misalnya kayak beberapa dosen ada yang dia nggak ngejelasin lagi, misalkan kayak dia cuma ngasih catatan terus untuk kita belajar sendiri lagi gitu loh. Jadi dia nggak ngejelasin dan emang ngandelin kita belajar sendiri. Ya kadang-kadang justru kalau kayak gitu kita justru jadi kurang ngerti gitu apa yang dosen pengen ajarin untuk kita. Kan itu kan biasanya kita belajar sendiri jadinya gitu loh. Biasanya kan kalau bisa di kelas dosennya ngajelasin, tapi sekarang jadinya dosennya ngajarnya lewat ngasih catatan doang, jadi kurang ngerti aja gitu sih biasanya. Oke, kalau lu Dra, gimana Dra menurut lu? Kata lu lebih susah nggak sih kalau belajar online tuh? Kata lu malah lebih ya gampang gitu, sama-sama aja gitu, dengan tatap muka di kelas. Gue kurang lebih sama sih kayak Snail. Kalau ada yang apa sih, yang kayak tadi ngasih video, itu tuh gampang itu memahaminya. Oh, dia di kelas sama di video tuh hampir 100% sama gitu. Tapi ada yang beberapa dari grup chat gitu, gue nggak paham itu. Susah memahaminya gitu. Jadi itu sama aja kayak gue belajar sendiri sih. Kalau buat gue sendiri sih jujur aja sih, gue di kelas aja kadang nggak ngerti dosen ngomong apa. Nah sekarang ditambah lagi dengan adanya online-online gini,
Makin gak ngerti dia ngomong apa, guys. Rasanya tidur ya. Rasanya Tidur sih. kita ya. Tidur sih lu doang yang tidur. Gue mah ngelamunin papan tulis tapi gak tahu apa yang dia tulis gitu loh. Dia nulis apa sih? Cuman lu merhatiin di papan tulis nggak ngerti, mending tidur lah. Lu ngabisin waktu gila di hal-hal Iya, nggak berguna. lu istirahatin otak lu, betul. Iya, mending gitu. Gila sih, aduh. Tapi nggak tahu kenapa sih ya, kalau misalnya kita tuh nggak tahu sih, gue sendiri kalau misalnya udah ujian online, rasanya kangen gitu sama kampus gitu. Tapi pas udah di kampus, rasanya pengen libur terus gitu, jadinya kayak Kayaknya Soal kelamaan sekarang liburnya. gue di kampus tiap kali kayak datang ke kelas, ujung-ujungnya kayak pengen tidur gitu. Tapi kalau udah di rumah, kayak pengen ke kampus, kayak aneh aja gitu menurut gue. ya. Jadi ada plus minusnya juga sih dari kuliah online. Tapi udah mau gimana lagi pandemi gini? Ya lama-lama sih bosan ya. Bosan nggak sih kalian di rumah? Gue bosan di sini sumpah di rumah. Gue nggak tahu mau ngapain lagi di rumah ini. Alah, bosen-bosen, gue tahu kok kalian ngapain di rumah. Seminggu berapa kali ya? Apa aja? Berapa kali kali? Makan, seminggu berapa kali? Baca Pulsel kan. Buat yang nggak tahu Pulsel, kalian search aja di Google lah. Kalian siap-siap kalau mau ke ITB beli dulu Pulsel kata saya. Satu. Gak usah. Buka aja .com. Nah, .net. .net ya. ya buka bermatematika.net. Sangat ringkas. Linknya ada di bawah. Linknya ada di bawah. Terus kegiatan lu selama pandemi ini apa ini? Nael, lu ngapain aja lu liburan? Kegiatan lu? Bukan liburan sih, belajar online. Aktivitas gua ya gini, paling kayak ada beberapa kelas yang emang wajibin kita untuk tetap ikut Zoom. Kayak kadang-kadang ada beberapa kelas yang kita diwajibin wawancara gitu, kayak bukan wawancara, apa sih namanya, presentasi. Jadi emang kayak presentasi ya kayak gitu ya, wajib kita datang lah, karena kalau kayak gitu kan nggak ada, kalau misalnya kita nggak datang nggak ada absen biasanya. Ya paling kita kelas online. Tapi kalau misalnya di kelas-kelas yang kayak nggak ada kewajiban kayak gitu, ya biasanya gue malah nonton yang lain sih, kayak nonton YouTube lah atau nonton apa gitu lah. Tapi jangan pikir yang aneh-aneh ya, kita nonton yang aja lah, nonton aja lah. Kalian mengerti lah. Mengerti, mas wajarnya ya. Nonton Apa itu? PH, kimia. Potassium hidrogen. Udah. Lanjut. Gimana lu? Apa kegiatan lu sama liburan ini? Ya selain pastinya belajar online, udah pastilah. Apa kuliah online nih? Ya enggak, kegiatan lu di luar kuliah online lah selama lagi masa-masa pandemi gini di rumah. Kalau kelas yang emang gua harus datang supaya di absen, ya gua hadir lah di video call itu. Tapi kalau yang dia nggak terlalu mentingin ya gue skip juga. Terus enggak, selain lu belajar kelas, lu ngapain aja di rumah? Keseharian lu? Ya gua ngewibu lah, Wibu, gas anim. Woi, wibu. Maraton anim. Aduh, oke sih. Kalau ngomongin soal ITB, pasti gini sih yang paling menarik pertanyaannya. Apa hal yang lu kangenin dari ITB setelah lu berlibur, lu menyadari bahwa anjir ternyata di ITB tuh gue kangen banget loh ngelakuin ini. Oke, Nael. Gue kangen sih sama sekre gue sendiri sih. Gue tuh punya unit, ada sekrenya. Nah, di situ tuh sekrenya asik banget sih, dimana kita bisa ngobrol-ngobrol bareng sama orang-orang, kayak sama cutting-cutting, bisa juga kayak sharing-sharing ilmu gitu loh. Asik sih di situ sekrenya. Ya kebanyakan kayak aktivitas gue luangnya kayak bikin memorinya di situ sih, di sekre sih. Jadi gue paling kangen sama sekre gue. Oke, tunggu sebentar ya, maaf gue potong. Pasti dari orang-orang yang belum masuk ITB belum tahu apa itu unit, apa itu sekre. Nah, jadi unit itu tuh, kalau bagi yang kalian belum tahu, itu tuh semacam kegiatan ekstrakurikuler lah kalau di sekolah. Nah, di ITB tuh ada banyak banget kegiatan unit, hampir mencapai 100. Nah, coba dong, El, unit lu apa, sharing gitu ke yang mau masuk ITB. Oke. Nah, jadi unit gue tuh, gue daftar 2 unit. Awalnya gue daftarnya 4 unit, cuma 2 lagi gue lepas.
banyak, yang pertama tuh ada unit MBWG yang pernah gue daftar, terus gue juga sempat daftar ISO tuh kayak orkestra, terus ada PSM sama URO tuh robotika, PSM tuh paduan suara. Yang sekarang gue masih jalanin tuh paduan suara sama URO. Kalau paduan suara tuh kita udah kaderisasi, jadi kayak kita udah jadi anggota tetap lah istilahnya. Kalau misalnya URO, gue sendiri sekarang masih di tahap kaderisasi, jadi kalau misalnya gue lulus kaderisasi, gue baru bisa jadi anggota, kalau enggak ya enggak. Nah, di PSM sih kalau misalnya gue sih senangnya karena emang kita punya sekre yang di sana tempatnya ada tempat tidurnya, ada tempat sofanya, kita main-main di sana dan emang seneng banget sih, kita emang temen-temennya ramah juga sih, jadi kayak ya gue merasa kayak punya keluarga di sekre gue gitu loh. Kalau kegiatannya sendiri unit PSM itu ngapain sih di TB? Apa cuma latihan nyanyi atau ada tampil atau gimana coba? Oh, kalau PSM sendiri sih emang kita punya proyek, jadi kayak ada proyek-proyek tahunan. Jadi kita tahun tuh kayak misalkan kayak kemarin kita ikut proyek dari Bank Indonesia, dia ngadain kayak pertemuan di Trans Studio Bandung, ya Trans Studio Bandung. Nah dia tuh ngundang PSM kita buat ngisi acara di sana. Nah kita juga punya kayak konser tahunan. Jadi kayak punya konser tahunan yang ngadain sendiri gitu. Kenapa? Jadi di PSM terus diundang juga gitu ya? Diundang sama pemerintah. Wow, keren sih ini. Unit terkeren di ITB sebenarnya kelihatannya. Terus kalau boleh. robotik sendiri gimana kegiatannya? Kira-kira setelah apa yang lu bayangin setelah lu nanti lulus di robotik? Lu dapat pelajaran apalah minimal selama kader ini di robotik? Apakah nggak dapat apa-apa atau lu dapat ilmu gitu? Robotik sih susah sih sebenarnya ngomongnya gini. Jadi kayak di robotik sih sendiri ada divisinya banyak banget. Kayak ketika ada kayak beberapa tim dan masing-masing tim tuh dia punya eksplorasi tersendiri gitu. Contohnya ada tim yang bikin robotik tentang buat main game tentang sepak bola gitu. Ada juga tim robotik yang buat nyesain misi-misi kayak labirin. Nah, gue sendiri sih gue tergabung di Euro, join di magang tim eksplorasi. Jadi misalkan kayak teknologi baru, biasanya gue tuh di situ belajar tentang teknologi baru. Jadi otomatis karena kita belajar tentang teknologi baru, ya pastinya kita dapat pelajaran yang baru gitu loh, pelajaran yang berguna banget sih gue. Uro ITB itu sering menang lomba kan di luar sebenarnya. Ya, Uro di ITB itu adalah salah satu unit yang cukup berprestasi karena selain ya kalian tahu pasti akademiknya kita ya cukup. Kita juga di unit-unit itu juga banyak yang membanggakan. Contohnya tadi kalian lihat PSM banyak tampil-tampil dipanggil di luar. Uro pun sering memenangkan banyak perlombaan-perlombaan mengenai robotika di luar antar kampus. Bahkan nggak salah ada yang udah menang di internasional ya nggak sih waktu itu waktu kita pertama. Iya, oke. Kita pindah ya, tadi ada PSM, Uro, kita pindah ke Indra. Dra, kalau ngomongin soal unit, apa unit lu, Dra? Kayaknya orang belum banyak yang tahu juga deh. Unit bulu tangkis. Oh. Ya, pokoknya unit itu kayak lebih mementingkan kekeluargaan sih sebenarnya tuh. Oke. Ceritain dong pengalamannya juga. Iya. Ya, jangan spoiler. Nanti kalau spoiler kan jadi nggak rame. Jadi nggak rame nanti. Oh, iya. Oke. Terus kalau kegiatannya sendiri di unit bulu tangkis itu misalnya ada latihan atau nanti ada pertandingan gitu atau gimana? Jadi kayak ada latihan rutin gitu. Seminggu bisa 2 atau 3 kali gitu ya. Kayaknya ya. Soalnya gue juga jarang ikut. Oke. Loh, kok gitu sih? Katanya kekeluargaan. Jauh dari rumah. Oh, jauh dari rumah. Alasannya katanya terkendala dengan jarak yang jauh dari rumah. Oke. Terus kalau UBT sendiri suka ada acara apa sih di ITB? Kayak misalnya ada acara tanding antar TPB atau apa mungkin gitu? Coba. Itu paling TPB Cup ada, jadi kayak kan semester 1 dan 2 di ITB itu dan TPB, jadi antar fakultas tuh ditandingin gitu, bulu tangkis. Oke, jadi ada pertandingan antar fakultas pada waktu masa-masa TPB. Oke, jadi kalau gue sendiri tuh gue masuk unit basket Ganesha UBG. Di situ tuh sama seperti Indra, lebih menekankan pada kekeluargaan. Ada juga latihan rutin dan latihan umum. Jadi ada latihan buat tim yang benar-benar fokus untuk tim. Ada latihan umumnya yang emang buat kita pengen main-main aja.
Lalu kalau event-event sendiri sama kayak Indra ada yang namanya TPB Cup. Nah, yang menarik dari UBG itu ada satu event yang bisa dibilang cukup membanggakan adalah Ganesha Basketball Competition. Pasti buat kalian yang suka basket udah tahu sih event itu. Itu tuh event yang cukup besar di Bandung yang biasanya diselenggarakan di Gor Pajajaran. Di situ tuh ITB membuka event untuk pertandingan basket antar SMA se-Jawa Barat atau se-Bandung lah. Kalian nanti bisa cek sendiri. Nah, di situ sangat bergengsi, cukup bergengsi sih menurut saya eventnya. Nah, itu yang bisa saya ceritakan tentang UBG. Nanti kalau kalian mau lebih tahu, kita bisa buka lagi sesi sharing kayak gini. Oke, terus apa lagi nih ya kita menarik nih? Oh, ini kayaknya asik nih pertanyaannya. Makanan apa yang paling kalian kangenin di ITB? Jajanan makanan. Aduh, banyak nih. Indra dulu. Gua nasi sama KBL deh. Jelasin atuh nasjeb teh apa? Orang belum tahu nasjeb tuh apa. Nasi Jepang singkatannya. Isinya cuman nasi tambah katsu udah intinya mah gitu. Sama mereka nyediain bumbu-bumbu lain lah kayak ada teriyaki, honey mustard, apalah yang gitu-gitulah yang pokoknya enak lah buat gua mah. Oke, tapi kan selain katsu kan ada cumi-cumi juga kan, ada kulit ayam, ya kan jadi banyak. Jadi itu tuh nasi guys, kayak rice box yang KFC, cuman isinya lebih beragam gitu. Bisa nggak cuman ayam, tapi ada cumi-cumi, ada kulit ayam, lalu bumbunya juga ada banyak, ada berapa varian bumbu. Oke, kita sudah bahas nasi Jepang. Karena lu Nael, lu nggak harus yang di ITB, yang di depan ITB juga boleh. Contohnya Chris Bar. Aduh, Chris Bar, apa itu Chris Bar? Belum pernah lu makan Chris Bar lu. Chris Bar gue nggak bisa aja sih sama Chris Bar sih. Cuman jadi kalau misalnya kalian ke ITB, yang gue paling seneng sih nasdem juga sih. Gue seneng nasdem tuh makanan. Menurut gue emang harganya murah banget sih menurut gue. Kayak lu bisa dapat makanan enak, murah. Itu yang kayak di tempat lain tuh biasanya segitu tuh harganya nggak mungkin semurah itu gitu. Ya nggak murah-murah amat sih, kayak ya harga mahasiswa lah. Nah, itu sudah gitu. Yang kedua yang gue suka ini di ITB itu kan kalau saya kita tuh punya namanya kampus center. Nah di bawah kampus center itu tuh biasanya ada tempat makan gitu juga, tempat buat nongkrong. Nah di situ tuh gue bisa beli ayam goa. Cebar bukan cebar. Cetim ya, Cetim. Barat. Yang dekat lapangan basket Ganesha itu bukannya timur ya? Barat ya. Oh iya benar-benar. Ya itu enak sih, gue juga udah makan. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu makanan-makanan, nanti kita bisa bikin videonya mungkin tempat-tempat jajanan di ITB. Ya, kalau nggak kalian bisa nanya-nanya, kita sharing-sharing aja. Nah, gitu. Lalu makanan udah nih. Terus kalau kita lihat kan banyak teman-teman juga yang sekarang udah pulang ke kotanya masing-masing. Kalian kangen gak sih sama teman-teman kita gitu yang kalian teman-teman deket, dimana biasanya tiap hari kita nongkrong, udah gitu makan bareng, nongkrong, terus kita ke perpus bareng belajar. Gimana sih, apa sih yang kalian kangenin dari teman-teman kalian gitu loh? Selama ini kan kita jadi nggak ketemu gitu. Coba Indra dulu deh. Tadi nanya dulu. Gua kangen sih dari bareng temen gua lah. Yang goblok biasanya perpus yang katanya belajar anjir. Terus ujungnya tidur. Tidur di atas buku fisika. Aduh, ada fotonya. Bukunya. Sampai basah lagi bukunya. Aduh, nih gawat sih, ada fotonya lagi. Oke. Terus gua kangen suasana kelas juga sih. Kangen dosen-dosen gua gitu. Kangen yang jangan jadi. Apa ya, lanjutin. Siapa? Gue sebut ya namanya. Biasa sih. Gue sebut. Dimarahin dosen ITB. Dimarahin dosen ITB. Edra, kangen sama cewek yang stay itu enggak, Dra? Waduh. Jangan disebut atuh. Kalau disebut nanti pada dicari sama mereka cewek lu, Dra. Nah, lanjut. Kalau di TPB itu kan ada namanya praktikum fisika sama praktikum kimia. Nah, kalau menurut kalian sendiri,
kan karena kita di rumah, contoh praktikumnya di stop kan, akhirnya di stop, akhirnya tidak dilanjutkan. Menurut kalian sendiri ini membawa dampak positif atau negatif bagi kalian? Jadi misalnya karena nggak ada praktikum, asik nih, gue jadi gak ada praktikum, hore, gue senang. Atau ya karena ada praktikum, gue kehilangan sesuatu yang harusnya bisa gue pelajari, atau gimana, kalian sharing lah. Karena gini guys, kita tuh praktikum baru 2 kali atau 3 kali. Seharusnya tuh kita 5 kali praktikum. Tapi di praktikum kedua ketiga, setelah itu pandemi. Sehingga praktikumnya kemungkinan bakal dihentikan sampai situ saja. Nah, gimana menurut lu, Nael? Apa ya? Asik sih sebenarnya kalau saya pelajaran yang menurut bukan maksud gue pelajaran yang sebenarnya menurut gue lumayan asik sih, emang praktikum asik banget menurut gue. Kayak kadang-kadang, karena jujur aja misalnya di SMA gue sendiri, gue tuh praktikumnya nggak terlalu dalam, jadi kayak ya namanya percobaan dengan zat-zat itu yang kayak kimia gitu tuh nggak pernah kita rasain di SMA gue. Jadi ketika gue masuk ke ITB terus ngerasain yang namanya praktikum kayak gitu, gue sih asik-asik aja gitu loh, maksudnya kayak keren lah gitu. Itu juga sama fisikanya juga sama. Fisikanya tuh kita punya praktikum alat-alatnya lengkap lah, inilah itulah. Jadi kayak kita benar-benar ngerasain yang namanya praktikum. Justru kayak ketika ada pandemi kayak gini, yang paling gue kangenin juga praktikum sih. Karena ada praktikum ya rame aja. Ketika praktikum kecuali yang gue paling seneng sih ya kita nggak usah ngerjain jurnal, nggak usah ngerjain laporan. Itu sih yang paling seneng sih. Lu senang praktikumnya doang. Masuk apaan? Ya sekali gue suka buat laporan guys, daripada gue belajar sama Vicky, gue mending buat laporan. Puas kalian. Besok ujian aku lulus, dia buat laporan guys. Buat jurnal kimia. Penting guys. Oke. Nah, lu belum jawab, Dra. Gimana? Gue tahu lu nggak suka praktikum. Lu pasti senang kan kalau nggak ada praktikum. Kalau gua tuh dasarnya emang kurang suka fisika sama kimia ya. Jadi otomatis gue gak suka praktikumnya juga. Jadi gue sih seneng-seneng aja ya pas lagi praktikum udah gak ada lagi. Hari Selasa jadi libur kan cuy? Nambah libur sehari. Senang lu liburan lu sehari lu hari Selasa. Gue senang sih jujur. Tapi ya kangen. Terutama praktikum kimia sih. Kalau fisika saya emang kurang senang. Saya lebih senang di bidang kimia. Saya rada sedih juga kalau kimia tuh menurut saya praktikumnya asik. Banyak hal-hal yang tidak pernah didapat di SMA seperti Nael, sekarang kita dapat di praktikum kimia dasar guys. Jadi buat kalian yang penasaran, kalian bisa cek aja di website Lab Kidas, di bawah linknya, di bawah, semua aja di bawah linknya ya, Lab Kimia Dasar ITB. Ntar lu ngedit jangan lupa masukin linknya. Aduh. Kayak kita nanya IP lu berapa? Mungkin itu sifatnya tuh lebih ke privasi. Baiknya sih kalau kita belum kenal dekat jangan ditanya. Kenapa? Soalnya mungkin ada yang IP-nya kecil, terus kalau kita sebar-sebar gitu kan malu gitu kalau dia bilang saya IP-nya kecil. Ya itu kayak menyinggung kesannya.